Pada masa mudanya, Agus Salim adalah sosok pemuda pemberang yang selalu gelisah. Dia sempat berpindah-pindah profesi dari penerjemah sampai notaris. Pengembaraannya ke luar negeri membawa Agus Salim pada sejumlah pemimpin organisasi Islam internasional, seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Persinggahan terakhirnya adalah mendedikasikan diri bagi bangsa dan negaranya. Tercatat Agus Salim menjadi Duta Besar Republik Indonesia pertama dan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir dan Hatta tahun 1947 sampai dengan 1949. Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq, berarti pembela kebenaran, di Kota Gadang, Bukit Tinggi pada bulan Oktober 1884. Dia termasuk segelintir anak bumi putra yang bisa menikmati pendidikan Belanda. Anak bekas jaksa dari Sumatera Barat itu adalah lulusan terbaik sekolah menengah Belanda, atau yang pada waktu itu disebut dengan HBS, Hongereburger School. Agus Salim memiliki bakat luar biasa dalam menguasai bahasa asing. Ia mampu berbicara dalam 9 bahasa: Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, Jepang, dan tentu saja bahasa Indonesia dan Minang. Setamat HBS, sebenarnya Agus Salim ingin menjadi dokter, tapi akhirnya dia harus mengurungkan cita-citanya karena tidak ada biaya untuk kuliah di Belanda. Konon sebenarnya ia bisa saja belajar ke Belanda berkat bantuan dari R.A. Kartini. Saat itu Kartini baru saja memperoleh beasiswa untuk belajar di Belanda, tetapi tidak bisa digunakan karena ia harus menikah. Kemudian Kartini meminta pemerintah Belanda agar memberikan beasiswa itu kepada pemuda Agus Salim. Entah kenapa Agus Salim tidak memanfaatkan beasiswa tersebut. Yang jelas setamat HBS, Agus Salim bekerja pada pemerintah Belanda dan ditempatkan di Jeddah sebagai penerjemah. Sembari bekerja, Agus Salim memperdalam ilmu agama Islam kepada pamannya sendiri, yaitu Syekh Ahmad Khotib, Imam Masjidil Haram. Lalu sepulang dari Jeddah, Agus Salim tidak lagi betah bekerja untuk Belanda. Ia kemudian mendirikan sekolah yang dinamakan Hollandse Inlandse School, atau yang disingkat HIS. Sebelum kemudian masuk dunia pergerakan nasional lewat Syarikat Islam, Jong Islame Ten Bond, dan Gerakan Penyadar, ia mulai malang melintang dalam politik praktis untuk membangkitkan semangat menuju kemerdekaan. Sebagai pemimpin pergerakan nasional, Agus Salim menyadari pentingnya menyebarkan pemikirannya kepada khalayak. Karena itu Agus Salim tekun menjalankan profesinya sebagai wartawan. Di Syarikat Islam, karir Agus Salim berkembang. Ia langsung menjadi anggota pengurus pusat Syarikat Islam. Kemudian pada 1919 Agus Salim dan Samaun mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh yang menuntut Belanda segera mendirikan Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya. Di sisi lain, Agus Salim sempat pula mengorganisasi pemogokan buruh untuk menuntut kenaikan gaji di Surabaya, Cirebon, dan Semarang. Demi memperjuangkan kepentingan rakyat, Agus Salim bersedia duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat Bentukan Belanda dari 1921 sampai 1924. Sejak itu Dewan Rakyat semakin tidak kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Sikap pembangkang yang ditunjukkan Agus Salim kepada pemerintahan kolonial juga tampak dalam goresan penanya sebagai wartawan. Agus Salim kerap memaparkan praktik penindasan Belanda terhadap rakyat kecil, terutama di daerah perkebunan di Indonesia. Tak sebatas bersembunyi di belakang pena, kata-katanya juga terkenal vokal. Pidato-pidato yang ia lontarkan saat menjadi anggota Dewan Rakyat sungguh membangkitkan kesadaran. Agus Salim mengecam keras ketidakpedulian Belanda terhadap rakyat jajahannya. Ucapan yang tidak kalah tajamnya juga kerap ia sampaikan di depan anggota Jong Islame Ten Bond yang ia dirikan. Meskipun dekat dengan buruh dan rakyat, Agus Salim tidak bergeser dari ajaran Islam di sepanjang perjuangannya. Tidak mengherankan tatkala unsur-unsur komunis mulai masuk ke dalam Syarikat Islam ketika itu sudah menjadi partai pada era 1920-an. Ia bereaksi keras.
Pada Kongres Sarekat Islam tahun 1921, Agus Salim mengusulkan agar anggota yang sudah menganut komunisme agar meninggalkan Sarekat Islam demi disiplin partai. Di masa awal kemerdekaan, Agus Salim ikut merancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama 18 orang lainnya yang dipimpin Soekarno. Namun jasa Agus Salim yang paling penting adalah misi diplomatiknya memperkenalkan negara baru ini ke dunia luar. Pangkal kemenangan diplomasi Indonesia adalah perjanjian persahabatan dengan Mesir pada 1947. Kepiawaian Agus Salim berdiplomasi ini pun terus ia lakukan saat ia menjadi Menteri Luar Negeri di masa Kabinet Syahrir, Kabinet Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta. Walau badannya kecil di kalangan diplomatik, ia dikenal dengan julukan The Grand Old Man, sebuah bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Meski Agus Salim terkenal bermulut pedas, anehnya tak pernah sekalipun Agus Salim ditangkap oleh Belanda. Padahal rekan-rekan seperjuangannya di Sarekat Islam seperti Hos Cokroaminoto, pendiri Sarekat Islam, kerap masuk bui. Akibatnya muncul isu tidak sedap yang mengatakan kalau Agus Salim sebenarnya adalah antek Belanda. Sebab sebelum dia benar-benar terjun sebagai wartawan dan aktif dalam gerakan kemerdekaan, ia adalah pegawai pemerintah Belanda. Bahkan semasa di Riau, Agus Salim sempat diangkat anak keluarga Belanda. Belakangan, isu tersebut tak terbukti kebenarannya, hanya sekadar gosip murahan yang sengaja ditiupkan pemerintah Belanda dengan maksud mengadu domba para pemimpin bangsa. Sosok Agus Salim adalah nasionalis tulen yang memiliki cita-cita melihat negara Indonesia bebas dari kungkungan penjajahan Belanda. Sebagai pribadi, Agus Salim yang wafat tahun 1954 di usia 70 tahun dikenal berjiwa bebas. Ia tidak pernah mau dikekang oleh batasan-batasan. Ia pun berani mendobrak tradisi Minang yang kuat. Ia memilih untuk mendidik anak-anaknya sendiri ketimbang menyerahkan pendidikan mereka ke sekolah formal. Karena Agus Salim sangat peduli pada pembentukan watak atau karakter yang menurutnya tidak didapat dari sekolah formal. Terima kasih.